Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Eh, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Oke, hari ini kelompok 4 ya yang presentasi ya, teman-teman ya. Udah pada hadir belum yang kelompok 4? Udah ada kelompok 4 belum? Belum semua Pak, belum semua hadir. Oh, tapi udah ada. Udah Pak. Siapa aja kalau boleh tahu? Haidar, Lalu? terus benar. Oh, Pak kan ada dua yang nggak hadir ya Pak, karena ada kegiatan di kampus. Itu harusnya presentasi, Kang, atau gimana? Iya, harusnya presentasi sekarang. Oh, berarti ya nantilah, ini karena dispensasi ya sebenarnya ya. Nanti akan saya karena memang apa urusan kampus gitu ya dispensasi, maka nanti yang bersangkutan menghubungi saya saja. Nanti barangkali ada presentasi susulan atau misalnya bikin video atau gimana. Karena kan alasannya beda ya dengan yang Alpa sakit atau izin gitu ya. Kayak gitu. Paling yang ada dulu aja Haidar. Berarti kamu dan siapa yang bakalan ini presentasi? Yang bakal presentasi sekarang itu eh Arini Sukmawati, terus sama Suci Laila Citra Pak. Oke, berarti baru ada dua ya, Kang ya. Baik Pak. Paling kamu telepon dulu lah ya, yang bersangkutan agar segera join, terus biar bisa presentasi gitu. Nah, sambil menunggu, saya absen dulu ya, seperti biasa ya, teman-teman ya. Sebentar, saya buka dulu absennya. Ini 25J ya, bener ya? Betul Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Oke, Deviana nggak ada ya. Deviana, Pane Muhammad nggak ada juga ya. Oke, ini saya record ya teman-teman. Jadi kalau mau komplain nanti jelas ya. Daria Najwa, Hadir, Pak. Haidar Afgani, Hadir Pak. Bunga Lestari, Bunga Lestari, nggak ada. Ashifa Friska, nggak ada. Sari Septiani Lubis, Hadir, Pak. Raifan Ashadi, Raifan nggak ada. Salma Nur Hidayah, oh Salma ini ya acara ya, dispensasi. Aisyah Nazwa, nggak ada. Nabila Balkis, Rika Dian. Hadir, Pak. Siapa yang barusan Rika Dian ya? Iya. Oke. Muhammad Rizky Nugraha. Muhammad Rizky. Nggak ada. Arini Sukmawati. Oke, nggak ada. Astri Pramistiani. Teman-teman mungkin tolong diinfokan ke yang lain ya. 7.15 nanti Zoom-nya saya lock ya. Saya kunci. Jadi nggak ada yang bisa masuk lagi gitu nanti ya. Ketika sudah di 7.16. Jadi masih punya kesempatan biar di absen ya, teman-teman ya. Kemudian Dea Nur Agustian, Hadir, Pak. Juwita, Juwita ada nggak ada? Ada, Bapak. Hadir, Oh, Bapak. oh, ada. Harlan Saifullah, Harlan ada? Nggak ada. Suci Laila, Hadir, Pak. oke. Desita Asnia,
Hadir Desita. Bapak. Oke. Melvina. Melvina Zora. Nggak ada. Salma Paramita. Hadir Pak. Kaila Ajeng. Hadir Pak. Raffi Imam. Oh yang ini ya. Dispen ya. Notifawian. Notifawian. Ada. Oke, berarti ini lumayan banyak yang nggak hadir teman-teman. Jadi memang saya masih ada 5 menit lagi ya di sini ya. Ada yang baru bergabung barangkali? Ada yang baru bergabung nggak? Biar saya absenkan. Oke, nggak ada ya. Nah teman-teman, untuk sekarang kan pertemuan 6 ya. Pertemuan 6 presentasi. Kemudian nanti minggu depan atau sorry, atau Senin depan ya. Itu adalah pertemuan 7 ya rekan-rekan ya benar ya. Nah nanti teman-teman itu akan melaksanakan kuis ya. Nanti akan saya informasikan ke Salma, ke ketua kelas, bagaimana teknis untuk kuis gitu. Karena memang saya tidak menggunakan Google Classroom. Apakah teman-teman langsung mengerjakan di Sinau, di LMS ya, di My Unjani, atau nanti pakai platform Wayground namanya, nanti akan saya arahkan lah seperti itu ya. Nah, untuk kuis teman-teman itu pilihan ganda, jumlah soalnya kurang lebih 40 sampai 50 soal ya. Jadi memang karena bersifat teori dari pertemuan 1 sampai hari ini, jadi memang soalnya adalah pilihan ganda itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait kuis minggu depan? Aman, teman-teman? Aman Pak. Jadi Aman Pak. kuis itu dilaksanakannya di jam perkuliahan ya. Jadi teman-teman di 13.30 sampai 15.10. Jadi teman-teman kerjakan saja di rentang waktu perkuliahan itu. Jadi misal teman-teman baru mengerjakan di jam 2 siang ya tidak apa-apa asalkan masih ada waktu. Mau mengerjakan di 10 menit terakhir pun tidak apa-apa asalkan 15.11 itu sudah saya tutup. Jadi mau kamu beresnya baru 10 soal, mau 5 soal, mau 20 soal ya itu ditanggung sendiri lah ya gitu akibatnya karena teman-teman terlambat mengerjakan. Intinya 15.11 udah saya tutup ya teman-teman untuk kuisnya. Jadi kerjakan di rentang waktu. Jadi memang kuisnya online, jadi teman-teman tidak perlu hadir ke kelas ya. Jadi kehadiran teman-teman dan nilai teman-teman saya ambil dari pengerjaan kuis gitu. Seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu ke kelas ya untuk minggu depan ya, teman-teman. Cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Jelas ya. Pak. Jadi mengerjakan dimanapun terserah di kos, mau kamu work from cafe, mau kamu bareng-bareng teman-teman mengerjakan dan segala macam ya itu saya berikanlah kesempatan kepada teman-teman atur-atur saja gitu ya. Oke, jadi intinya soalnya pilihan ganda 40 sampai 50 soal ya. Dan wajib dikerjakan hanya di rentang waktu jam kelas gitu. Jadi kalau udah lewat ya lewat juga lah nilainya gitu, ke skip juga. Gitu barangkali teman-teman aman untuk Aman minggu depan Pak. ya. Nah, sekarang saya mau spill ya kisi-kisi atau gambaran soal UTS karena memang saya sudah pernah cerita ya. Soalnya sudah saya bikin, sudah saya serahkan ke Pak Usman selaku koordinator dan kemarin Pak Usman pun sudah menyerahkan ke kami dosen-dosen perpajakan. Ini barangkali ada yang mau mencatat ya, teman-teman ya. Jadi tipe soalnya adalah esai, teman-teman ya. Esai, waktunya adalah 90 menit dan close book ya. Jadi tidak boleh membawa catatan dalam bentuk atau dalam jenis apapun. Kalau ketahuan dengan apa namanya? Pengawas ada di berita acara itu mohon maaf teman-teman langsung E ya untuk mata kuliah perpajakannya. Jadi tidak perlulah masuk lagi setelah UTS gitu. Kasarnya kayak gitu gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman jangan membawa contekan mau yang bentuknya kecil-kecil mau apapun itu
Kalau ketahuan sama pengawas gitu ya dicatat di berita acara ya langsung E gitu. Jadi sia-sia deh kuliahnya gitu. Makanya yang jujur aja gitu ya teman-teman ya. Jadi hindarilah dengan tindakan-tindakan menyontek, membawa catatan dan segala macam. Itu saya tegaskan ya karena semester lalu ada yang kejadian gitu teman-teman dan memang nilainya E gitu. Jadi kasihan kan udah ikut ujian, udah ikut tugas, udah hadir kuliah dan lain-lain tapi karena ketahuan mencontek jadinya nilainya E gitu. Kan kasihan ya teman-teman ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu selain ini yang barusan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Kak. Oke, jadi itu tipe soalnya. Jadi nanti itu ada tipe A dan tipe B, teman-teman. Jadi teman-teman disuruh memilih. Jadi disajikan nih dua tipe, ada tipe A dan tipe B. Jadi kalian baca dulu ya, mungkin 5 menit pertama baca dulu tipe A atau tipe B ya yang mau saya pilih, yang saya yakin banget mampu menjawab, yakin menjawab dengan benar. Jadi kamu dikasih pilihan. Kalau kamu sudah memilih tipe A, berarti kamu harus konsisten mengerjakan soal yang tipe A. Kalau kamu yakinnya kayaknya saya tipe B deh. Jadi ya tipe B. Jadi jangan dilihat-lihat lagi soal tipe A gitu. Gitu ya teman-teman ya. Cukup dipahami nggak yang barusan? Jadi ada tipe A dan tipe B. Kamu pilih ya. Kalau yakinnya tipe B yang kamu bisa jawab ya tipe B. Fokus aja di soal tipe B. Jangan dicek-cek lagi yang tipe A gitu. Jadi nggak bisa di mix ya. Tidak bisa digabung-gabung teman-teman. Kalau kamu sudah pilih tipe B ya kerjakan tipe B. Kalau sudah A ya A gitu. Nggak boleh 5 soal dari A, 5 soal dari B itu nggak boleh teman-teman. Tidak boleh seperti itu. Dipahami teman-teman? Paham, Pak. Oke. Ini tolong ya yang belum bergabung segera bergabung karena sebentar lagi saya lock ya. Saya kasih 7.20 deh. Sambil saya menjelaskan kisi-kisi. Nah, jadi kalau di soal tipe A itu ada semacam kasus nanti teman-teman. Ya, misalnya telat bayar, kurang bayar dan segala macam. Nah, nanti teman-teman inilah membacanya ya. Terus ada pertanyaan-pertanyaan hubungkan dengan teori dan segala macamnya gitu. Nah, intinya yang soal tipe A itu tuh studi kasus. Jadi kamu dikasih istilahnya cerita orang gitu ya, seorang wajib pajak. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan di bawahnya gitu ya. Fungsi pajak gitu ya, fungsi NPWP. Nah, itu teman-teman tolong dibaca-baca ya. Terus pembukuan dan pencatatan ingat kita di pas belajar SKP STP di pertemuan 3 dibahas itu ya. Pembukuan dan pencatatan gitu. Nah, itu tipe A. Nah, kalau tipe B nanti teman-teman akan mengerjakan 6 soal dari 10 soal teori. Jadi ada dua di tipe B itu ada dua tipe lagi teman-teman turunannya. Tipe B itu memiliki soal teori dan nilai soal kasus gitu. Nah, soal teori itu ada 10, tapi teman-teman pilih 6 gitu ya. Dari 10 soal yang ada, teman-teman pilih 6. Kemudian soal kasus ada 4 kasus hitungan ya. Saya spill aja hitungan yang kita pernah belajar di kelas. Kalau dia telat bayar, dihitunglah bunganya 2% kali bulannya gitu ya. Kali jumlah sisa hutang yang gitu-gitu teman-teman. Itu diingat-ingat ya, karena memang keluar gitu. Jadi kasus ada 4, kamu pilih 2 gitu ya. Kalau soal teori ada 10, kamu pilih 6. Nah, itu adalah tipe soal B. Gitu. Dipahami teman-teman? Cukup dipahami ya. Kalau bentuk-bentukannya saya sudah sampaikan lah di minggu lalu ya. Apa itu kontraprestasi, kemudian eh, di Indonesia itu ada pemungutan pajak tiga sistem, self assessment, official assessment, withholding system. Itu dibaca-baca ya. Gitu. Pemeriksaan pajak, teman-teman diingat-ingat ya, ada pemeriksaan kantor dan lapangan. Nah, itu teman-teman ingat-ingat ya. Itu. Oke.
NPWP juga diingat-ingat ya teman-teman, NPWP gitu ya. Lalu ya yang saya sampaikan di minggu lalu ya kurang lebih itu keluar teman-teman. Yang saya sampaikan kalau teman-teman mencatat ya, jadi saya tidak perlu mengulang-ulang gitu. Nah, teman-teman ingat SKPKB, ingat ya, kurang bayar tambahan, lebih bayar, dan nihil. Nah, itu tolong dibaca-baca lagi. Itu maksudnya apa, keadaannya ketika seperti apa, dan segala macam. Gitu. Itu diingat-ingat ya, teman-teman ya. Jadi ingat soalnya adalah esai, ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu kasus, tipe B itu terdiri dari 6 soal teori. Nanti kamu pilih ya. Dan 4 soal hitungan. Seperti yang udah kita pernah kerjakan di kelas. Gitu. Cukup barangkali ya, ini saya lock dulu Zoom-nya. Oke. Nah, silahkan untuk kelompoknya Haidar untuk mulai presentasi ya. Dipersilahkan. Udah Baik, gabung Pak. semua nggak Haidar? Yang tadi 3 orang. Kecuali hari ini, Pak, susah dihubungi soalnya. Oh ya udah, berarti memang tidak mau nilai ya. Silahkan yang ada dulu aja. Pak. Kecuali yang lain ya, karena kan jelas ada dispensasi, ada tugas dari kampus, yaitu saya berikan izin, nanti akan ada susulan. Kalau yang ngilang-ngilang gini atau susah dihubungi ya, berarti tinggalkan aja. Jadi nggak apa-apa, kita mulai aja ya Haidar ya, yang ada aja. Baik, Pak. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hmm, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Eh, yang pertama adalah landasan undang-undang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi eh, peraturan perpajakan. Kemudian pasal 25 ayat 26 mengatur tentang prosedur keberatan. Selanjutnya pasal 27 mengatur tentang prosedur banding. Terus pasal 17, 17B dan 17C mengatur tentang restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 mengatur tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sini. Selanjutnya, tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Di nomor 1 itu ada satu keberatan untuk satu ketetapan, yaitu wajib pajak mengajukan satu surat keberatan untuk setiap satu surat ketetapan pajak. Misalnya, SKB, SKPKB, SKPKBT, SKPLB, atau SKPN. Yang kedua, tertulis dalam bahasa Indonesia. Surat harus disusun secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, alasan yang jelas. Wajib pajak wajib mencantumkan alasan yang jelas mengenai keberatan tersebut dan perhitungan besarnya pajak. Yang keempat, tanda tangan. Surat harus ditandatangani oleh wajib pajak jika dikuasakan harus melampirkan surat kuasa khusus bermaterai. Selanjutnya ada tata cara pengajuan banding. Mengabulkan seluruhnya. Keputusan ini diterbitkan apabila DJP menyetujui seluruh keberatan wajib pajak. Dampaknya, perhitungan pajak Anda dianggap benar sepenuhnya dan surat ketetapan awal dibatalkan atau disesuaikan total dengan angka yang Anda ajukan. Selanjutnya, mengabulkan sebagian.
DJP menyetujui sebagian alasan atau bukti yang dilampirkan oleh wajib pajak, namun tetap mempertahankan sebagian koreksi lainnya. Dampaknya, jumlah pajak yang harus dibayar akan berkurang dari nilai awal, namun tidak sekecil yang Anda harapkan dalam surat keberatan. Kemudian ada menolak. Keputusan ini diambil jika DJP menilai bahwa alasan dan bukti-bukti pendukung yang pemohon sampaikan tidak kuat atau tidak relevan dengan ketentuan undang-undang. Dampaknya, pemohon tetap harus membayar jumlah pajak sesuai dengan ketetapan semula. Pemohon juga akan menghadapi risiko sanksi denda sebesar 30% jika tidak mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian, menambah besarnya jumlah pajak. Meskipun jarang terjadi, secara hukum DJP diperbolehkan untuk menambah nilai pajak yang harus dibayar. Hal ini biasanya terjadi jika dalam proses penelitian keberatan ditemukan data baru atau kesalahan perhitungan yang sebelumnya belum terdeteksi oleh pemeriksa pajak. Selanjutnya, ada alur dan jangka waktu pengajuan. Batas waktu. Maksimal 3 bulan sejak tanggal kirim surat ketetapan atau tanggal pemotongan atau pemungutan. Kemudian ada penyampaian, bisa dilakukan secara langsung ke KPP melalui pos atau bukti pengiriman atau secara elektronik, e-objection. Kemudian ada bukti penerimaan, wajib pajak akan menerima LP2 atau lembar pengawasan persyaratan atau BPS, bukti penerimaan surat. Kemudian ada simulasi perhitungan sanksi keberatan. Misal dalam sebuah pemeriksaan pajak, ditemukan bahwa pemohon harus membayar kurang bayar sebesar 100 juta rupiah, namun Anda hanya setuju membayar 40 juta rupiah. Data awalnya, total pajak atau SKPKB sebesar 100 juta rupiah, kemudian pajak yang disetujui dan dibayar sebelum keberatan sebesar 40 juta rupiah. Jadi jumlah yang disengketakan sebesar 60 juta rupiah. Eh, ini ada contoh kasus. Jika DJP memutuskan untuk menolak keberatan pemohon dan tetap mempertahankan angka 100 juta, sisa utang pajak sebesar 100 juta dikurangi 40 juta, jadi 60 juta. Kemudian sanksi denda sebesar 30%, jadi ini tuh 30% dikali 60%, 18 juta. Kemudian total yang harus dibayar 60 juta plus 18 juta, jadi 78 juta. Nah, ini ada bagannya, ruang lingkup pengajuan keberatan. Kita langsung saja ke, nah ini bisa sama Suci. Baik, selanjutnya, apa itu banding? Banding pajak adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap surat keputusan keberatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP atas sengketa pajak. Banding diajukan ke pengadilan pajak maksimal 3 bulan setelah keputusan keberatan diterima dengan menyertakan dokumen pendukung dan bersifat final serta mengikat. Selanjutnya, syarat utama pengajuan banding. Yang pertama, bahasa Indonesia. Surat banding harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, jangka waktu diajukan dalam waktu maksimal 3 bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding, keputusan keberatan. Ketiga, satu keputusan, satu banding. Terhadap satu surat keputusan hanya boleh diajukan satu surat banding. Keempat, mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Kelima, pembayaran pajak. Wajib membayar pajak yang terutang minimal sebesar 50%
dan melampirkan bukti bayar berupa surat setoran pajak atau SSP atau bukti pemindah bukuan atau PBK. Lalu ada pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan banding, yaitu wajib pajak oleh individu maupun badan usaha, ahli waris bagi wajib pajak yang sudah meninggal, pengurus atau kuasa hukumnya yang tidak puas dengan keputusan keberatan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Banding diajukan ke pengadilan pajak dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima. Ketentuan e-tax court sesuai pengumuman Sekretariat Pengadilan Pajak, seluruh pengajuan kini dilakukan melalui fitur e-filing banding gugatan. Wajib wajib pajak harus memiliki akun di portal e-tax court dengan melakukan registrasi menggunakan NPWP dan mengunggah dokumen profil yang diminta. Dokumen surat banding biasanya diunggah dalam format dokumen atau Word, sementara dokumen pendukung seperti SK, keberatan, dan bukti bayar dalam format PDF dengan ukuran maksimal 15 MB. Lalu ada alur banding perkara. Yang pertama yaitu surat keputusan keberatan diterbitkan. Proses ini dimulai ketika surat keputusan keberatan diterbitkan oleh otoritas terkait. Jika wajib pajak masih belum menyetujui hasil keputusan tersebut, maka hak banding dapat digunakan. Lalu kedua, pengajuan permohonan banding. Wajib pajak kemudian melakukan pengajuan permohonan banding secara resmi kepada pengadilan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Lalu, setelah permohonan diajukan, pihak terbanding, otoritas pajak akan memberikan respon dan wajib pajak akan menerima surat uraian banding. Keempat, membuat surat bantahan uraian banding. Sebagai tanggapan atas uraian tersebut, wajib pajak memiliki kesempatan untuk membuat surat bantahan guna memperkuat argumen dan alasan bandingnya. Kelima, sidang banding pertama. Memasuki tahap ini dimulailah sidang permohonan atau pemeriksaan untuk memeriksa kelengkapan administrasi dan legalitas berkas perkara. Lalu keenam, sidang lanjutan materi dan bukti. Jika syarat formal terpenuhi, dilakukan sidang banding selanjutnya, yaitu putusan banding dan sidang pembacaan keputusan banding. Selanjutnya, prosedur tata cara restitusi pajak. Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara, mencakup PPh, PPN, atau PPNBM. Hak ini timbul jika jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari yang terutang atau kesalahan hitung. Prosesnya melibatkan penelitian atau pemeriksaan oleh DJP dengan opsi restitusi pendahuluan yang lebih cepat. Tiga jalur utama pengembalian. Yang pertama yaitu restitusi normal, terdapat pada pasal 17 ayat 1, yaitu melalui proses pemeriksaan mendalam. Kedua, pengembalian pendahuluan, pasal 17C, untuk wajib pajak kriteria tertentu, WP patuh. Ketiga, pengembalian pendahuluan, pasal 17D, untuk wajib pajak persyaratan tertentu berdasarkan nominal kecil. Lalu, alur prosedur restitusi normal. Pengajuan SPT lebih bayar. Wajib pajak melaporkan SPT masa PPN atau SPT tahunan PPh yang menunjukkan status lebih bayar. Pada formulir, pilih kolom pengembalian pendahuluan, diisi tidak atau restitusi untuk memilih jalur normal atau pemeriksaan. Lalu penerimaan dan pemeriksaan berkas. Kantor pelayanan pajak akan memeriksa kelengkapan permohonan. Jika lengkap, DJP akan menerbitkan bukti penerimaan surat BPS. Lalu proses pemeriksaan audit. DJP melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kebenaran material, pembukuan dan dokumen pendukung dalam jangka waktu maksimal 12 bulan, lalu penerbitan surat ketetapan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Selanjutnya pencairan dana. Dana kelebihan pembayaran pajak akan dikembalikan ke rekening wajib pajak dalam jangka waktu
tertentu setelah SKPLB terbit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haidar. Selanjutnya ada proses pengembalian pendahuluan. Yang nomor satu, pengajuan melalui SPT. WP menyampaikan SPT tahunan PPH atau masa PPN yang berstatus lebih bayar dan memilih opsi pengembalian pendahuluan pada kolom yang tersedia. Yang kedua, penelitian administrasi. Petugas pajak DJP melakukan penelitian atas kebenaran penulisan, perhitungan pajak, validasi NTPN, dan bukti potong yang dikreditkan. Yang ketiga, ada penerbitan SKPPKP. Jika permohonan disetujui, DJP menerbitkan surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak atau SKPPKP. Kemudian yang keempat ada penerbitan SPMKP, yaitu berdasarkan SKPPKP akan diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak atau SPMKP sebagai dasar pencairan dana ke rekening WP. Nah, selanjutnya ada dokumen pendukung yang diperlukan. Nomor satu itu ada bukti potong atau pungut dokumen dari pihak ketiga jika ada. Terus yang kedua faktur pajak khusus untuk restitusi PPN. Yang ketiga ada SSP atau surat setoran pajak, yaitu bukti pembayaran mandiri. Yang keempat ada laporan keuangan, neraca dan laporan laba rugi yang akurat, rekening koran untuk validasi arus kas masuk atau keluar terkait transaksi. Nah, selanjutnya ada tata cara pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan. Eh, Kemudian ini ada quote dari Sri Mulyani yang berbunyi restitusi yang dipercepat adalah bentuk apresiasi negara terhadap wajib pajak yang patuh. Kami mengedepankan asas trust but verify, memberikan hak pengembalian di awal untuk menjaga likuiditas masyarakat dan dunia bisnis. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Setiap pengajuan restitusi, terutama jalur normal, akan membuka pintu pemeriksaan. Oleh karena itu, internal tax review harus dilakukan secara mendalam sebelum permohonan diajukan untuk menghindari sanksi administratif di kemudian hari. Mungkin sekian. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, eh, perkenalkan nama saya Dea Nur Agustian dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa bukti pendukung menjadi faktor penting dalam pengajuan permohonan kepada DJP? Terima kasih. Ada lagi? Aku izin bertanya, perkenalkan nama saya Dariana Juara Paiva dari kelompok 3. Aku ingin bertanya, apa perbedaan antara restitusi normal dan pengembalian pendahuluan? Terima kasih. Ada lagi? Saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Sari Septiania Lubis dari kelompok 3. Pertanyaannya, jika pemerintahan terlambat membayar restitusi melebihi jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, apa hak yang diperoleh oleh wajib pajak? Oke.
Ada lagi. Aku izin bertanya. Perkenalkan, nama aku Asyifa Friska dari kelompok 2. Pertanyaannya, apa syarat tambahan yang harus dilampirkan jika surat keberatan tidak ditandatangani langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan? Oke. Ada lagi. Aku izin bertanya, dari kelompok 5, menurut kalian, apa kendala yang sering dihadapi wajib pajak dalam proses pengajuan keberatan? Oke, terima kasih. Udah 5 pertanyaan ya, Kang ya? Siapa? Ya, dicukupkan saja. Jadi teman-teman mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi teman-teman yang bisa bertanya secara langsung live gitu ya, itu hanya 5. Saya sudah buka di forum diskusi LMS di pertemuan 6. Saya udah bikin apabila ada pertanyaan atau misalnya ada yang ingin didiskusikan, teman-teman yang tidak dapat kesempatan bertanya secara langsung di kelas itu bisa berkomentar atau bertanya di forum diskusi. Itu nanti akan saya catat juga ya sebagai poin keaktifan. Jadi barusan yang 5 orang ini sudah saya catat gitu ya, yang bertanya langsung. Tapi misalnya ada yang nggak kebagian nih barusan, bisa ya bertanya ya di forum diskusi LMS. Kamu buka aja mata kuliah perpajakan, terus buka pertemuan 6. Nah, di situ saya sudah tulis yang forum diskusi. Gitu. Jadi teman-teman replay aja kalau mau memang dapat nilai ya, teman-teman ya. Dan itu tidak wajib bagi yang mau aja. Gitu. Oke, silahkan dilanjutkan Haidar dan Suci tadi ya untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan. Dipersilahkan. Baik, Pak. Izin menjawab pertanyaan dari Sari. Jika pemerintah terlambat membayar restitusi melebihi jangka waktu 1 bulan sejak SKPLB diterbitkan, pihak yang diperboleh wajib pajak. Nah, jadi berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia, khusus yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UKUP, wajib pajak memiliki hak perlindungan jika terjadi keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jika pemerintah atau DJP terlambat membayar restitusi melebihi jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, maka hak yang diperoleh wajib pajak adalah hak atas imbalan bunga, yaitu wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga sebagai bentuk kompensasi atas keterlambatan tersebut. Yang kedua, ada besaran imbalan bunga. Besaran imbalan bunga tersebut dihitung berdasarkan formula yang dirujuk pada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian, yang terakhir ada prosedur pemberian imbalan bunga. Pemerintah biasanya akan menerbitkan surat keputusan pemberian imbalan bunga atau SKPIB sebagai dasar pembayaran bunga tersebut kepada wajib pajak. Gimana, Sari? Baik, Haidar. Terima kasih. Oke, Sari, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Dea. Bukti pendukung penting karena menjadi dasar bagi DJP
untuk menilai kebenaran dan kelayakan permohonan. Jadi, tanpa bukti yang kuat dan relevan, permohonan dapat ditolak. Apakah cukup, Dea? Cukup, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Notiva. Menurut kalian, apa kendala yang sering dihadapi wajib pajak dalam proses pengajuan keberatan? Proses pengajuan keberatan seringkali menjadi tantangan sendiri bagi wajib pajak karena melibatkan aspek, aspek administratif yang kaku dan beban pembuktian yang berat. Nah, terus ini tuh eh, beberapa kendala yang paling sering dihadapinya yaitu administrasi dan formalitas yang ketat. Nah, kemudian tuh ada kewajiban membayar utang pajak yang disetujui, kemudian beban pembuktian dan dokumentasi. Nah, di sini tuh dalam proses keberatan, bola ada di tangan wajib pajak untuk pembuktian bahwa ketetapan pajak tersebut salah. Nah, yang artinya arsip yang tidak rapi, selanjutnya interpretasi aturan. Nah, terus ada resiko sanksi denda yang besar, kemudian ada proses yang memakan waktu. Jangka waktu penyelesaian keberatan bisa memakan waktu hingga 12 bulan. Selama masa itu, terdapat ketidakpastian hukum dan operasional bagi wajib pajak, terutama jika sengketa tersebut mempengaruhi pelaporan keuangan atau audit perusahaan. Gimana, Notiva? Sudah terjawab. Makasih. Eh, Izin menjawab pertanyaan dari Daria dan Asifa Priska. Untuk pertanyaan dari Daria, perbedaan utama perbedaan utamanya terletak pada urutan proses dan kecepatannya. Kalau restitusi normal mewajibkan pemeriksaan mendalam sebelum dana cair sehingga memakan waktu hingga 12 bulan. Sedangkan pengembalian pendahuluan memberikan dana terlebih dahulu melalui penelitian cepat bagi wajib pajak patuh dengan risiko pemeriksaan dan sanksi dilakukan di kemudian hari. Apakah cukup dari ya? Sudah cukup. Terima kasih banyak. Kemudian jawaban untuk pertanyaan dari Asifa Priska, jika surat keberatan tidak ditandatangani langsung oleh wajib pajak, syarat tambahan yang wajib dilampirkan adalah surat kuasa khusus yang asli serta bermeterai. Selain itu, penerima kuasa tersebut harus melampirkan KTP dan NPWP. Apakah cukup, Asifa Priska? Udah cukup. Makasih. semua pertanyaan udah kita jawab ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya dari kelompok 4. Memang yang mewakili presentasi ada Haidar dan Suci tadi ya. Kalau Salma dan Raffi memang ada dispen, jadi itu saya masih toleransi karena memang itu tugas kampus gitu ya. Nanti mungkin Salma dan Raffi sampaikan aja ya Haidar ya untuk menghubungi saya untuk agar nilainya tidak Ya, nol gitu, gitu, gitu siapa? ya. Sama ini Haidar, saya mau bertanya dari 5 orang yang ada di kelompok kamu ini, ada nggak yang tidak kerja sama sekali? Semuanya kerja sih, Pak. Jadi Semuanya kita kerja tuh ya? bagi-bagi tugas gitu. Betul. Oke, berarti yang hari ini kerja ya, tapi hari ini udah ditunggu sampai 7.20 tadi ya.
20 menit tidak Ya. gabung-gabung juga, saya juga bingung. Udah ada respon nggak sekarang ke kamunya? Belum, Pak. Belum ada respon ya? Oke, berarti Ya. memang bisa dibilang menghilang ya gitu ya. Oke, oke. Jadi itu ditanggung sendiri saja resikonya di jadwal presentasi, tapi tidak ada gitu ya. Ya nggak ada nilai presentasi, tapi tetap ada nilai PPT ya. Maksudnya nilai membuat tugasnya gitu. Jadi nggak nol-nol banget gitu ya. Itu Arini ya tadi namanya ya. Iya, Pak, hari Oke, ini, Pak. sip, sip. eh Paling seperti itu ya. Sebentar. Menurut saya untuk kelompok dari kelompok Haidar ini materinya sudah sangat jelas, teman-teman ya. Sudah sangat jelas dan lengkap tadi ya. Yang diminta kan pengajuan dan penyelesaian misalnya sebenarnya sengketa, tapi teman-teman didahului tadi dengan landasan undang-undang ya. Jadi kita tidak mengarang gitu bisa dibilang ya Haidar ya. Kita ada acuannya, ada dasarnya. Dan memang yang berlaku di Indonesia itu mengacu ke aturan mana gitu. Jadi memang teman-teman eh keberatan gitu ya itu sebenarnya adalah tahapan ketika kamu pengen komplain atau kamu tidak setuju gitu ya dengan tagihan hutang pajak yang ditagihkan kepada kita sebagai wajib pajak. Jadi kita bisa melakukan yang namanya penolakan atau istilahnya inilah diskusi lah dengan DJP-nya gitu ya menyampaikan kalau kamu tuh ada tidak setuju atau kamu pengen komplain gitu ya. Nah, inilah yang diceritakan hari ini oleh kelompoknya Haidar dan Suci tadi ya. Jadi memang ada keberatan gitu ya teman-teman ya. Terus ada banding dan kemudian tadi ya diceritakan juga dengan contoh kasus dan segala macamnya gitu. Jadi memang bertahap ya teman-teman ya. Jadi kita mengajukan keberatan dulu, nanti baru lanjut ke proses-proses selanjutnya. Jadi bisa dibilang ini adalah proses yang berkesinambungan atau yang nyambung gitu ya. Dari satu tahap ke tahap-tahap berikutnya. Dan menurut saya sudah lengkap juga tadi ya dari kelompok Haidar kayak syarat-syarat kalau mau mengajukan keberatan butuhnya dokumen apa terus ya kalau mau keberatan atau banding yang dibutuhkan apa aja gitu terus apa namanya syarat-syaratnya waktunya gitu ya ditulis dalam bahasa Indonesia dan segala macam karena sifatnya ini adalah hafalan ya teman-teman ya teori jadi memang sudah jelas yang sudah disampaikan dari kelompok 4 ini. Jadi memang yang saya tuliskan atau yang saya tambahkan di LMS itu kurang lebih sudah disampaikan gitu ya. Itu restitusi pajak juga tadi banyak juga yang bertanya gitu ya terkait restitusi pajak. Ingat saja restitusi itu adalah proses pengembalian uang kita sebagai wajib pajak karena kita ada kelebihan dalam membayar pajak gitu ya. Yang dihutangkan 10 juta, kamu bayar 15 juta. Kan ada lebih tuh, sekitar 5 jutaan ya. Nah, 5 jutaan itu tuh harus dikembalikan gitu ya, karena kita melebihi, kita kelebihan bayarnya. Gitu. Tadi prosedur juga udah ini ya, disampaikan gitu ya. Tata caranya bagaimana dan segala macam, lalu akan dikembalikanlah restitusinya gitu. Seperti itu Pak, barangkali teman-teman hanya tambahan sedikit, jadi sudah sangat jelas tadi ya materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Saya ingin konfirmasi ulang ya, sebelum ditutup nih kelasnya. Deviana sama Pane tidak ada ya? Deviana dan Pane. Lalu Bunga Lestari, Rayvan tidak ada juga ya? Oke, kalau tidak menjawab berarti saya anggap tidak hadir ya. Nabila Balkis, Muhammad Rizky, hari ini yang tidak hadir presentasi ya. Astri Pramistiani, gak ada juga. Harlan, Melvina, oke. Notifawian ada?
Hadir, Pak. Oke, Notiva berarti hadir ya. Ini saya ganti dulu. Hadir. Oke. Oke, aman ya. Berarti tidak ada yang diganti-ganti lagi. Berarti yang tidak hadir ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mahasiswa ya. Jadi yang hadir hanya 15. Oke. Saya tutup perkuliahan hari ini, teman-teman. Jangan lupa minggu depan ya, kita kuis online. Jadi jangan sampai ke skip karena itu poin nilainya juga cukup besar untuk tugas satu teman-teman gitu ya. Jadi nilai tugas satu itu tuh dari nilai presentasi, dari nilai tanya jawab ya teman-teman ya. Keaktifan kamu, terus nanti digabung dengan nilai kuis. Jadi intinya tugas presentasi dengan nilai kuis itu nanti jadi nilai tugas satu teman-teman. Gitu, gitu ya. UTS ya beda sendiri. Tadi sudah saya sampaikan ada dua tipe soal ya, tipe A dan tipe B. Tipe A itu soal kasus. Ingat ya teman-teman ya. Tipe B 6 soal teori dan 4 soal hitungan gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti disesuaikan saja dibaca aja intinya ya perintahnya gitu. Kalau dari soal kasus itu ada 4 disuruh pilih 2 ya kerjakan saja 2 gitu. Kalau soal teorinya ada 10 disuruh ngerjakan 6 ya kerjain aja 6 gitu. Gitu ya teman-teman ya. Semangat ya UTS-nya ya, tidak akan susah karena semuanya sudah ada sebenarnya di PPT. Jadi kalau kamu membaca ulang PPT atau kamu mencatat gitu ya, pasti bisa jawab. Nggak akan keluar dari konteks itu. Apalagi yang hitungan cukup besar poinnya teman-teman. Poinnya adalah satu soalnya itu benar tadi. Satu soal hitungan itu nilainya 20 teman-teman. Jadi kamu salah ya 20 poin hilang gitu. Tapi kalau kamu benar mengerjakan semua ya dapat juga 20 poin. Gitu. Paling itu ya teman-teman ya. Sudah cukup teman-teman? Ada yang mau Cukup, Pak. Cukup, didiskusikan? Pak. Semangat ya. Minggu depan kuis, UTS-nya esai dan semoga lancar. Gitu. Saya Amin. tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.